Halo semua, kami dari kelompok audit dari mata kuliah Pengendalian dan Audit Teknologi Informasi kelas F dengan dosen pengajar Ibu Evi Maria. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu perencanaan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019. Dan kelompok kami mengambil studi kasus pada Laboratorium Kalibrasi Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 2. Dan pada presentasi ini, kami akan membahas tentang gambaran umum perusahaan, teknologi informasi dan sistem informasi yang diterapkan, kemudian cara perusahaan melakukan pengelolaan teknologi informasi dan sistem informasi, kemudian domain audit, dan kemudian yang terakhir, Raci Chart. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Visi Priscilia Pananginan, NIM 68-2021-601. Lalu perkenalkan, nama saya Restu Yoga Kurniawan dengan NIM 68-2019-052. Perkenalkan, nama saya Tati Aryalida dengan NIM 68-2019-039. Yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 2 atau yang disingkat dengan BSML yang beralamatkan Jalan Ring Road Barat, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BSML merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang standarisasi penyelenggaraan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. BSML mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar satuan ukur, uji banding laboratorium metrologi legal, fasilitas tera dan tera ulang UTTP, penerapan sistem mutu, bimbingan teknis, penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrologian. Wilayah kerja BSML Regional 2 meliputi seluruh wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, BSML menyelenggarakan fungsi yaitu yang pertama, yaitu penyusunan rencana dan program balai, kemudian pelaksanaan verifikasi standar satuan ukur metrologi legal, kemudian pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal, kemudian fasilitas tera dan atau tera ulang UTTP, kemudian penerapan sistem mutu, kemudian fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, pegawai pengawas kemetrologian, kemudian pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemetrologian, kemudian pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kemetrologian, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di sini Balai Standarisasi Metrologi Legal. Di bawahnya ada subbagian tata usaha, kemudian ada seksi pelayanan kemetrologian, kemudian ada seksi bimbingan kemetrologian, kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, tugas. Subbagian tata usaha mempunyai tugas yaitu melakukan penyusunan program, urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kemudian tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga balai. Kemudian, seksi pelayanan kemetrologian mempunyai tugas yaitu melakukan fasilitas tera dan atau tera ulang UTTP, kemudian verifikasi standar satuan ukur metrologi legal, kemudian uji banding laboratorium metrologi legal, dan penerapan sistem mutu. Kemudian, seksi bimbingan kemetrologian mempunyai tugas yaitu melakukan penyuluhan, pemantauan dan pengawasan kemetrologian, kemudian fasilitasi pegawai berhak, kemudian pengamat tera, pengawas kemetrologian, kemudian pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemetrologian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Nomor 2 yaitu teknologi informasi dan sistem informasi yang diterapkan. Teknologi informasi yang diterapkan di Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional 2 adalah laboratorium kalibrasi. Sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan informasi. Nah, sistem sendiri adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Kemudian, informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Kemudian, menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. Kemudian, yang ketiga, cara perusahaan melakukan pengelolaan teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama pada badan pemerintahan seperti Balai Standarisasi Metrologi Regional 2. Namun, tata kelola TI belum berjalan optimal dan terjadi beberapa permasalahan terkait IT seperti hardware yang sering rusak tanpa penanganan khusus. Kemudian ada data hilang dan jaringan bermasalah yang berakibat mengganggu proses pelayanan di kantor. Di kesempatan ini saya akan memaparkan apa saja domain yang diaudit pada Laboratorium Kalibrasi Balai Standarisasi Meteorologi Legal Regional 2, antara lain IDM 03, Ensure Risk Optimization, yang kedua APO 12 Manager Risk, yang ketiga DSS 02 Manager Service Request and Indents, yang berikutnya adalah DSS 04 Manager Continuity, dan yang terakhir DSS 05 Manager Security Service. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang RACI chart. Secara umum, data penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data sekunder dengan menggunakan dokumen pendukung yang dimiliki perusahaan pada proses audit. Sedangkan untuk pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana data primer ini menjadi tepat dan sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak terjadi disinformasi. Untuk itu, dalam pengolahan data primer, Framework COVID 2019 telah memfasilitasi dengan RACI chart. RACI chart merupakan sebuah tabel yang berisi responden yang tepat pada masing-masing domain. Setiap domain akan memiliki tabel RACI chart. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.